Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu PNS dan pensiunan yang terhormat. Jumpa lagi di channel ASN Abad 21. Di video kali ini kami akan update informasi terbaru terkait yang banyak ditanyakan di kolom komentar terkhusus kenaikan gaji ASN Bapak Ibu ya. Nah, referensi kita adalah media nasional. Di sini kita lihat ini adalah Liputan 6. Ya, Liputan 6 tentu Bapak Ibu tidak asing lagi dengan media ini. Ini adalah media nasional yang terpercaya. Judul beritanya seperti ini. Anggaran kenaikan gaji PNS 2025 sudah disiapkan Sri Mulyani. Prabowo tinggal putuskan. Ayo kita baca dulu beberapa poin di sini. Keputusan gaji PNS naik ada di tangan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Meski begitu, pemerintah saat ini mengakui kalau anggarannya sudah disiapkan. Sekali lagi, pemerintah mengakui kalau anggarannya sudah disiapkan. Direktur Jenderal Kementerian Keuangan Isra Matarwata mengatakan, pemerintah sudah menyiapkan anggaran untuk kenaikan gaji PNS di tahun 2025 mendatang. Porsi besarnya tertuang dalam RUU APBN 2025. Jadi memang tertuang dalam RUU APBN 2025. Karena kemarin ada di kolom komentar yang menyatakan seperti ini. Tidak mungkin ada kenaikan gaji 2025 karena RAPBN sudah disusun tahun ini dan tidak tercantum kenaikan gaji. Nah, perlu dipahami bahwa di sini kita bisa lihat keterangan dari Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan secara langsung mengatakan bahwa anggarannya sudah tertuang ya dalam RUU APBN. Anggarannya sudah disiapkan. Memang RAPBN tahun ini itu didesain bisa mengcover program-program yang sudah dicanangkan oleh Presiden terpilih yaitu Prabowo Subianto. Karena 2025 itu yang menjalankan program dan anggaran pemerintahan adalah Presiden terpilih. Sehingga memang harus sinkron antara pemerintahan saat ini dengan pemerintahan yang akan datang Bapak Ibu. Dan lebih validnya lagi, konferensi pers kemarin, di mana hadir beberapa menteri, salah satu menteri, Kepala Bappenas dalam hal ini, itu menyampaikan juga secara langsung terkait kenaikan gaji ini Bapak Ibu. Hingga selanjutnya Bapak Ibu Menteri, jatahnya kami kurangi tinggal 5 menit. 5 kali 6, 30 menit, karena selanjutnya ada sebagian dari kita perlu berangkat ke IKN. Oleh karena itu kami persilakan Bapak Menteri Bappenas, Pak Soeharto, 5 menit. 5 menit. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama tadi, penduduk Maret 2020. Catat 0,68 juta dibandingkan Maret 2020. Dari sisi 0,33. Tapi yang saya ingin, karena waktunya pendek sekali, saya akan sampaikan pertama soal bahwa rencana kerja pemerintah pada tahun 2025 ini telah padu padankan dan program hasil terbaik cepat. Program hasil terbaik cepat yang dikenalkan oleh Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Secara singkat saja mengenai program hasil terbaik cepat ini yang kami share saja. Tadi sudah disampaikan, pertama misalnya yang memberikan makanan bergizi sehat di sekolah untuk meliputi 15,42 juta jiwa di 514 kabupaten kota. Dan yang kedua adalah mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dan lumbung pangan desa, daerah dan nasional. Dan ini adalah luas intervensi indeks pertanaman 50 sampai 80 ribu hektar dan luas cetak sawah ekstensifikasi sawah baru 250 yang indikasi lokasinya dari Papua Selatan, Sumsel, Kalteng, Kaltara, NTT, dan Lampung. Kemudian menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, menuntaskan kasus TBC dengan sasaran penurunan TB menjadi 272 per 100. Membangun rumah sakit lengkap berkualitas di kabupaten kota. Yang keempat adalah membangun 4 sekolah
SMA unggulan di IKN NTT Sulut dan Maluku Utara, memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu renovasi sebanyak kurang lebih 90.000 ruang kelas. Yang kelima, melanjutkan dan menambahkan program kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut yang tahun ini telah mencapai 0,8, tahun depan adalah targetnya 0%. Kemudian yang keenam adalah pembangunan infrastruktur desa dan menjamin penyediaan rumah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan, terutama generasi milenial, generasi Z, dan masyarakat berpenghasilan rendah sebanyak 914.573 unit hunian tapak dan hunian vertikal dan 563,1 hektar pemukiman kumuh. Taskan. Yang ketujuh, penaikan gaji aparatur sipil negara, terutama guru, dosen, tenaga kesehatan dan penyuluh, serta Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia secara bertahap, dan yang kedelapan adalah mengoptimalisasikan penerimaan negara. Saya kira secara ringkas itu yang saya ingin sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Menteri Bappenas, silakan. Tapi yang saya ingin, karena waktunya pendek sekali, saya akan sampaikan pertama soal bahwa rencana kerja pemerintah pada tahun 2025 ini telah padu-padankan dan program hasil terbaik cepat, program hasil terbaik cepat yang dikenalkan oleh Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Secara singkat saja mengenai program hasil terbaik cepat ini yang kami share saja. Tadi sudah disampaikan, pertama misalnya ini yang memberikan makanan bergizi sehat di sekolah untuk meliputi 15,42 juta jiwa di 514 kabupaten kota. Dan yang kedua adalah mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dan lumbung pangan desa, daerah dan nasional. Dan ini adalah luas intervensi indeks pertanaman 50 sampai 80 ribu hektar, dan luas cetak sawah ekstensifikasi sawah baru 250 yang indikasi lokasinya dari Papua Selatan, Sumsel, Kalteng, Kaltara, NTT, dan Lampung. Kemudian menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, menuntaskan kasus TBC dengan sasaran penurunan TB menjadi 272 per 100. Membangun rumah sakit lengkap berkualitas di kabupaten kota. Yang keempat adalah membangun 4 sekolah SMA unggulan di IKN NTT Sulut dan Maluku Utara, memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu renovasi sebanyak kurang lebih 90.000 ruang kelas. Yang kelima, melanjutkan dan menambahkan program kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut yang tahun ini telah mencapai 0,8, tahun depan adalah targetnya 0%. Kemudian yang keenam adalah pembangunan infrastruktur desa dan menjamin penyediaan rumah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan, terutama generasi milenial, generasi Z, dan masyarakat berpenghasilan rendah sebanyak 914.573 unit hunian tapak dan hunian vertikal dan 563,1 hektar pemukiman kumuh. Taskan. Yang ketujuh, penaikan gaji aparatur sipil negara, terutama guru, dosen, tenaga kesehatan dan penyuluh, serta Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia secara bertahap, dan yang kedelapan adalah mengoptimalisasikan penerimaan negara. Saya kira secara ringkas itu yang saya ingin sampaikan.